Halo semua, saya Saifah Fawaz Alriza sebagai presentator. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar 1.1 sampai tugas besar 1.4 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik Universitas Mercu Buana. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri sebagai presentator dan Francisco Silalahi sebagai pembuat materi dan PowerPoint. Kami dari Universitas Mercu Buana, Menteng, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Bisnis Manajemen. Sebelum itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Pak Isdahuben, karena telah mengajari kami tentang matkul kuliah tersebut. Adapun tugas besar pendidikan anti korupsi dan etik terbagi menjadi 4 materi, yaitu materi pertama 1.1 menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Pendahuluan. Potensi diri mengacu pada kemampuan, bakat, keterampilan, pengetahuan, dan sifat yang dimiliki oleh seseorang. Menggali dan mengembangkan potensi diri adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan diri kita sendiri secara profesional dan pribadi. Ini melibatkan pengenalan, pemahaman, dan pemanfaatan seoptimal mungkin terhadap apa yang kita miliki. Potensi diri yang dikembangkan dengan baik dapat memungkinkan seseorang untuk mencapai kesuksesan. Pertanyaannya, mengapa menggali dan mengembangkan potensi diri itu penting? Jawabannya, 1. Peningkatan karir. Menggali dan mengembangkan potensi diri adalah kunci untuk meraih kesuksesan dalam karir. Ini melibatkan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan bidang pekerjaan seseorang. Dengan mengembangkan diri secara profesional, individu dapat mencapai posisi yang lebih tinggi dan mendapatkan pengakuan. Yang kedua, peningkatan kepercayaan diri. Ketika seseorang mengenali potensi diri mereka dan mengembangkannya, ini dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Yang ketiga, pemahaman diri yang lebih baik. Melalui proses menggali dan pengembangan potensi diri, seseorang dapat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Yang ketiga, fleksibilitas dan ketahanan. Potensi diri yang dikembangkan dengan baik membantu seseorang menjadi yang lebih fleksibel dan tahan terhadap perubahan. Di dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi itu sangat penting. Dalam era persaingan yang semakin ketat, menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, setiap orang sebaiknya mengembangkan potensi dirinya secara profesional agar dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Langkah-langkah untuk menggali dan mengembangkan potensi diri. Ada beberapa langkah untuk mengenal potensi diri. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Mulailah dengan menggali dan memahami diri sendiri agar bisa menemukan dan mengembangkan potensi diri yang ada pada diri. Pengertian potensi diri menurut para ahli adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam mengenal diri sendiri, seseorang harus memahami kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara paling penting untuk mengembangkan potensi diri. Melanjutkan pendidikan formal atau informal seperti kursus, seminar, atau workshop. Yang ketiga, pengalaman kerja. Pengalaman kerja adalah salah satu cara terbaik untuk mengasah potensi diri. Dengan bekerja dalam berbagai proyek dan berinteraksi dengan berbagai orang, seseorang dapat memperluas wawasan dan keterampilan mereka. Yang keempat, pengembangan keterampilan. Identifikasi keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaan atau minat pribadi, lalu berinvestasi dalam pengembangan keterampilan ini bisa termasuk keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, atau keterampilan manajemen waktu. Selanjutnya, pengembangan jejaring. Membangun jaringan profesional adalah langkah kunci dalam menggali dan mengembangkan potensi diri. Melalui jejaring, seseorang dapat memperluas peluang karir, memperoleh wawasan baru, dan mendapatkan dukungan dari orang-orang dalam bidang yang sama. Selanjutnya, pencapaian tujuan dan rencana karir. Setel tujuan yang jelas dan rencana karir yang memungkinkan Anda untuk mengukur kemajuan Anda. Ini dapat membantu Anda tetap fokus dan termotivasi. Untuk yang terakhir, mengambil tantangan baru. Mengambil tantangan baru adalah cara yang efektif untuk mengembangkan potensi diri. Dengan mengambil tantangan baru, seseorang dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya serta meningkatkan rasa percaya diri.
Untuk materi selanjutnya, berpikir positif dalam berkomunikasi. Pendahuluan. Berkomunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam berbagai konteks, komunikasi memainkan peran utama dalam memahami, berinteraksi, dan membangun hubungan dengan orang lain. Namun, komunikasi yang efektif seringkali bergantung pada sikap mental yang positif. Berpikir positif adalah kunci utama untuk mencapai komunikasi yang efektif, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan komunikasi yang sukses. Apa sih pengertian berpikir positif? Pengertian berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri orang lain dan situasi yang dihadapi. Berpikir positif tidak hanya sekedar mengubah yang negatif menjadi positif, tapi juga mencakup kedekatan seluruh terhadap kehidupan. Berpikir positif dalam membantu seseorang dalam menghadapi kegagalan dan membuatnya lebih tegar. Berpikir positif juga dapat membantu seseorang dalam memilih hal-hal yang bermanfaat dan positif dalam hidupnya. Berpikir positif dan dapat mengikatkan kepercayaan diri, kemampuan untuk memahami emosi, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, kemampuan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan positif, dan motivasi untuk sukses dan mendapatkan apa yang diinginkan. Berpikir positif adalah sebuah keterampilan yang harus dipelajari dan dilatih. Implikasi berpikir positif dalam komunikasi. A. Membuka jalur komunikasi yang efektif. Ketika seseorang berpikir positif, mereka cenderung lebih terbuka untuk mendengarkan dan memahami orang lain. Sikap positif ini menciptakan suasana yang mendukung komunikasi yang efektif, karena orang akan lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan solusi yang konstruktif. B. Meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara. Berpikir positif juga berdampak kepada kepercayaan diri dalam berbicara. Seorang yang percaya bahwa mereka dapat menghadapi situasi komunikasi dengan baik akan lebih percaya diri dalam menyampaikan pesan mereka, yang pada gilirannya akan membuat komunikasi lebih kuat. C. Menciptakan hubungan yang sehat. Berpikir positif membantu dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan yang sehat. Ketika seseorang mampu melihat hal-hal positif dalam orang lain, konflik dapat dihindari atau diselesaikan dengan cara yang lebih konstruktif. Lalu, apa saja manfaat berpikir positif? Untuk yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk memahami emosi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan positif. Yang kelima, meningkatkan motivasi untuk sukses dan mendapatkan apa yang diinginkan. Teknik berpikir positif. Berikut adalah beberapa teknik berpikir positif yang dapat dilakukan. Yang pertama, selalu bersyukur. Membiasakan diri untuk selalu bersyukur atas apa yang dimiliki dan terjadi dalam hidup sehingga dapat membantu seseorang untuk melihat sisi positif dari keadaan. Yang kedua, lebih sering tersenyum. Tersenyum dapat membantu seseorang untuk merasa lebih baik dan mengurangi stres. Yang ketiga, berbicara hal positif pada diri sendiri. Membiasakan untuk berbicara hal positif pada diri sendiri dapat membantu seseorang untuk membangun kepercayaan diri dan mengurangi pikiran negatif. Yang selanjutnya, meningkatkan optimisme. Meningkatkan optimisme dapat membantu seseorang untuk melihat kemungkinan-kemungkinan positif dalam setiap situasi. Selanjutnya, menumbuhkan keyakinan diri. Menumbuhkan keyakinan diri dapat membantu seseorang untuk merasa lebih percaya diri dan mengatasi rasa takut atau cemas. Untuk materi yang ketiga, kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. 1. Pendahuluan. Kepemimpinan yang efektif merupakan salah satu aspek kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks kepemimpinan, disiplin waktu adalah elemen paling penting dapat mempengaruhi produktivitas dan kepuasan staf. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu tidak hanya mempengaruhi efisiensi kerja, tetapi juga membangun budaya kerja yang positif di dalam organisasi. Dalam makalah ini, kami akan membahas konsep kepemimpinan yang berdisiplin waktu dan dampaknya dapat staf. 2. Konsep kepemimpinan berdisiplin waktu. Kepemimpinan berdisiplin waktu mencakup kemampuan seseorang memimpin untuk mengelola dan memanfaatkan waktu secara efisien. Ini mencangkup kemampuan untuk merencanakan, mengatur, dan memprioritaskan tugas dan aktivitas yang relevan. Kepemimpinan berdisiplin waktu tidak hanya mencakup kedisiplinan dari pemimpin, tetapi juga penekan pada budaya organisasi yang menghargai waktu sebagai sumber daya berharga. Pemimpin yang berdisiplin waktu memiliki beberapa ciri khas, termasuk A. Perencanaan yang matang. Pemimpin yang berdisiplin waktu cenderung memiliki rencana kerja yang jelas dan terstruktur. B. Kepatuhan pada jadwal. Pemimpin ini menjaga komitmen terhadap jadwal yang tenggat waktu. C. Kemampuan delegasi yang efektif.
Pemimpin yang berdisiplin waktu hanya bagaimana mendistribusikan pekerjaan secara efisiensi. D. Penggunaan teknologi dan alat bantu. Pemimpin modern yang berdisiplin waktu memanfaatkan alat bantu seperti perangkat lunak, manajemen tugas, aplikasi kalender, dan alat kolaborasi online untuk meningkatkan produktivitas. Memberikan contoh yang baik. Seseorang pemimpin yang berdisiplin waktu akan memberikan contoh yang baik bagi stafnya. Yang ketiga, dampak kepemimpinan berdisiplin waktu pada staf. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu memiliki dampak positif yang signifikan kepada staf dan organisasi secara keseluruhan. Dampak tersebut adalah: 1. Meningkatkan produktivitas. Staf yang dipimpin oleh seorang yang berdisiplin waktu cenderung bekerja lebih efisien. Yang kedua, peningkatan kepuasan staf. Pemimpin yang berdisiplin waktu menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan terstruktur. Ini dapat mengurangi tingkat stres. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan staf. Pemimpin yang berdisiplin waktu cenderung memberikan umpan balik yang lebih konstruktif dan menyelenggarakan pelatihan yang tepat waktu. Yang keempat, peningkatan kepercayaan staf. Staf cenderung lebih percaya pada pemimpin yang menjunjung tinggi kedisiplinan waktu. Adapun kesimpulannya, kepemimpinan yang berdisiplin waktu adalah elemen kunci dalam mencapai produktivitas dan kepuasan staf yang tinggi dalam sebuah organisasi. Pemimpin yang mampu mengelola waktu secara efisien dan menciptakan budaya kerja yang menghargai waktu akan mendapatkan dampak positif pada mereka. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan kepemimpinan, kedisiplinan waktu seharusnya menjadi prioritas dalam pengelolaan sumber daya manusia di setiap organisasi. Dalam demikian, organisasi dapat mencapai tujuan mereka secara lebih efisien dan mendukung pengembangan staf yang lebih baik. Untuk materi yang terakhir yaitu 1.4 kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. 1. Pendahuluan. Karakter bangsa merupakan nilai-nilai, norma, dan moral yang melekat pada suatu kelompok masyarakat dan menjadi landasan dalam berinteraksi, beradaptasi, serta membangun bangsa. Kearifan lokal adalah warisan budaya yang telah diterapkan oleh nenek moyang dan masyarakat setempat dari generasi ke generasi. Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, memperkokoh karakter bangsa melalui penerapan dan pelestarian kearifan lokal adalah suatu langkah penting yang perlu diambil untuk menjaga identitas dan persatuan bangsa. Makalah ini akan membahas bagaimana kearifan lokal dapat memperkokoh karakter bangsa. Definisi dan pentingnya kearifan lokal adalah warisan budaya yang mencakup nilai-nilai, tradisi, kepercayaan, serta norma yang bertumbuh dan berkembang di suatu daerah atau komunitas tertentu. Kearifan lokal memiliki peran penting dalam menjaga identitas dan memperkuat karakter bangsa. Berikut beberapa aspek penting mengenai kearifan lokal. Selanjutnya, kearifan lokal dalam memperkokoh karakter bangsa. Penerapan kearifan lokal dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkokoh karakter bangsa. Berikut adalah beberapa cara bagaimana hal ini dapat dicapai. Yang A. Pendidikan budaya. Kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan untuk mengajarkan generasi muda tentang nilai-nilai dan tradisi lokal. Yang B. Pengembangan karakter. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong yang terkandung dalam kearifan lokal. Yang C. Penggunaan tradisi dalam pemerintahan. Tradisi dan nilai-nilai lokal dapat menjadi pedoman dalam membuat kebijakan dan tindakan pemerintah. Yang D. Penguatan identitas dan persatuan. Kearifan lokal dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat identitas bangsa Indonesia. Pembahasan yang keempat yaitu apa tantangan dalam penerapan kearifan lokal. Meskipun pentingnya kearifan lokal dalam memperkokoh karakter bangsa, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama, modernisasi dan globalisasi. Modernisasi dan globalisasi dapat mengancam pelestarian kearifan lokal. Nilai-nilai konsumerisme dan budaya luar dapat menggeser nilai-nilai lokal. Yang kedua, penggeseran generasi. Terkadang generasi muda cenderung menjauh dari nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, perlu ada upaya khusus untuk mengajarkan mereka tentang kearifan lokal. Yang terakhir, ketidaksetaraan akses. Beberapa daerah mungkin memiliki lebih sedikit akses terhadap pendidikan dan sumber daya untuk memelihara kearifan lokal. Untuk kesimpulan materi keempat, kearifan lokal memainkan peran yang sangat penting dalam memperkokoh karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai kearifan lokal yang mengajarkan tentang kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan dapat membantu meningkatkan rasa cinta tanah air, solidaritas, toleransi, kebersamaan, dan tanggung jawab pada masyarakat.
Pemerintahan masyarakat dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk menjaga dan mempromosikan kearifan lokal sebagai bagian integral dari pembangunan karakter bangsa. Dengan ini, kita dapat menjaga identitas dan persatuan bangsa dalam menghadapi tantangan zaman modern. Sekian presentasian dari kelompok kami. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya mohon maaf bila ada salah kata atau pengejaan kata. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Sekian dan terima kasih.